Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di Renungan Harian HKBP Denpasar, Selasa tanggal 28 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 377 ayat 1. Romahamu sudena dijauh Tuhan tai, hamu sudena loja huhut na sorati, tinggahon ma sudena napa soraton ho, tu Yesus na manjohon hata naon Tuhan rohamu sude sai rohamu sude nalo jajala sorat sai rohamu sude rohamu sude sai rohamu sude aiso nang behu bahen hamu naro sude. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas pagi hari ini yang mempersekutukan kami dengan Engkau melalui ibadah renungan harian. Kiranya firman-Mu yang kami terima hari ini menguatkan kami dan juga menyemangati kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kuatkan kami Tuhan dan perhadapkan kami dengan berbagai berkat-berkat Tuhan yang menjadi kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, persekutukan kami dengan Roh-Mu agar firman-Mu bisa melekat di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini tertulis dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28. Begini dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Romahamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat, asa hupaso nang hamu." Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pastinya pernah dan punya pergumulan hidup. Dan inilah yang kita sebutkan dengan beban berat dalam kehidupan kita. Dan beban ini tentunya berbeda-beda yang dirasakan oleh setiap orang. Ada pergumulannya dari pekerjaan, ada dari keluarga, ada dari dongan sahuta, ada dari komunitas persekutuan, dan ada juga berasal dari diri sendiri. Berbagai macam pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Dan demikian juga bermacam cara juga yang dilakukan oleh
orang-orang untuk mencari jalan keluar, atau yang sering kita sebutkan solusi, mencari solusi untuk setiap persoalan yang dihadapinya, untuk menyelesaikan pergumulan hidupnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mereka tentunya memikirkan bagaimana supaya terlepas atau bebas dari beban, dari permasalahan, dari pergumulan yang dihadapinya. Ada kalanya seseorang mengandalkan pikiran dan usaha sendiri. Dia tidak ingin ada orang lain yang terlibat dalam pergumulannya, entah apa yang dipikirkannya. Tapi dia berusaha dengan keras bagaimana dia melakukan berbagai cara untuk lepas dari pergumulannya. Dan ada juga orang yang mengandalkan hartanya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan kebolehannya. Apa saja yang dia miliki boleh dia pakai. Dan itu adalah salah satu cara yang mungkin dipercayainya bisa membebaskan dia dari pergumulan tersebut. Dan ada juga orang yang selalu mengandalkan orang lain atau mengharap bantuan orang lain dengan memakai atau meminjam tenaga orang lain, yaitu berbagai cara dengan meminta bantuan kepada orang lain. Ada itu misalnya melalui para dukun, melalui orang-orang pintar, melalui paranormal, melalui hubungan kekerabatan, dan yang lain sebagainya. Dan ternyata dari sekian cara yang dilakukan oleh manusia untuk melepaskan diri dari pergumulan itu, ternyata ada yang tidak menemukan solusi. Mereka cenderung putus asa. Mereka akhirnya menemukan jalan buntu, serasa tidak ada pertolongan, hilang harapan, dan mereka akhirnya berpikiran pendek. Orang yang sudah berpikiran pendek itu bisa saja sampai melakukan bunuh diri dan yang lain sebagainya. Apabila beban berat seseorang terasa menekan. Tetapi dalam firman ini, Tuhan menyerukan, memanggil setiap orang yang percaya kepadanya dan siapapun saja yang mau. Tuhan berseru, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Kenapa Yesus begitu dengan seperti menjanjikan sebuah kepastian? Tidak ragu-ragu, dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Roh Mahamutua, Daloja, Jalan Nasora. Apabila seseorang mengundang orang lain untuk datang untuk peristiwa yang dihadapinya, itu artinya dia mempunyai tanggung jawab dan dia punya solusi untuk apa yang sedang dihadapi oleh orang lain. Apakah ada orang yang seperti itu? Bisa saja, tapi sampai di manakah? Sampai di manakah kemampuan mereka dan juga keterbukaan mereka untuk memberi pertolongan? Apabila Yesus mengatakan ini kepada orang-orang yang berbeban berat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apakah ada solusinya pada Yesus? Pastinya ada. Ada solusinya pada Yesus. Lalu bagaimana orang yang tidak datang kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus? Apakah mereka tidak punya masalah? Ada. Ada. Tapi kita harus melihat
sisi terbaik dari seorang percaya kepada Tuhan Yesus. Cara-cara untuk menghadapi, mencari solusi yang terbaik apabila ada beban berat dan masalah. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai mengorbankan dirinya oleh karena tidak menemukan solusi. Pada Tuhan ada banyak jalan. Tuhan Yesus tidak pernah menemukan jalan buntu. Padanya ada semua persoalan kehidupan manusia. Dan padanya semua ada jalan keluar. Apakah lantas orang-orang percaya tidak memiliki kesulitan dalam kehidupannya? Akan semuanya kah? Bukan itu yang mau dikatakan, saudara-saudara. Mengikut Yesus bukan berarti hidup kita terbebas dari pergumulan. Mengikut Yesus bukan berarti kita tanpa persoalan dalam kehidupan. Tetapi kita beruntung, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang bisa kita andalkan, yang bisa menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Sebab Tuhan lebih besar dari setiap persoalan daripada kehidupan manusia, bahkan di dunia ini. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya harus memiliki cara yang berbeda saat menghadapi berbagai pergumulan. Apakah bedanya itu? Cara menghadapi orang-orang yang selalu mengandalkan pemikiran, mengandalkan segala kemampuannya, mereka juga pasti akan merasakan kelelahan, kejenuhan. Tapi pada Tuhan Yesus ada solusi. Ada pernah sebuah cerita, seorang ibu yang menangis di sepanjang jalan setiap hari. Dia terus menangis dan mengatakan betapa besar derita hidupnya. Kemudian dia bertemu dengan seorang dan bertanya, "Kenapa ibu menangis?" "Pergumulan saya luar biasa." "Apa pergumulanmu?" "Saya ditimpa kemalangan. Anak saya meninggal." Lalu orang tadi mengatakan, "Kuatlah dan sabarlah. Berdoalah kepada Tuhan." Tidak. Beban saya ini tidak semudah itu. Dan dia berkata, tak ada beban yang seberat yang dia pikul pada saat itu. Lalu dia mengatakan, lalu apa yang menjadi suatu kekuatan bagi ibu bila ibu sendiri tidak bisa mengatasi kesedihan ibu? Tidak ada orang yang bisa menghiburkan saya. Apakah Anda bisa? Boleh. Saya bisa menghiburkan ibu, tetapi dengan satu syarat. Tanya, apa syaratnya? Saya lakukan. Coba ibu 1 minggu ini round ke seluruh daerah, ke seluruh di mana ibu sampai perjalanan sampai kemana, tanyakan setiap rumah. Apakah ada yang tidak pernah memiliki masalah dalam kehidupannya, tidak pernah memiliki pergumulan dari hidupnya? Coba ibu tanyakan. Silakan sepanjang apa perjalanan ibu, tanya semua orang yang ibu temui. Bila itu ada, maka saya akan memberi solusinya. Oh ya, benarkah? Benar. Kalau begitu hidupkan anak saya. Ya sudah, cari dulu jawaban dari setiap orang. Lalu seminggu berlalu, ibu itu kembali dan mengatakan, dia sedih dan mengatakan kepada orang bertanya tadi, apakah ibu menemukan satu keluarga yang tidak pernah bergumul? Tidak ada. Nah, berarti setiap orang punya pergumulan dalam hidup. Oleh karena itu kuatlah. Tuhan akan memberkatimu dan memberikan jalan keluar. Dia akan memberi kelegaan. Seperti janji firman ini, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan yang dimaksud bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Tetapi kelegaan itu adalah jalan keluar, solusi yang Tuhan berikan kepada setiap orang ketika kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan.
banyak cara, banyak solusi yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Menghadapinya, mari kita cari solusi, andalkan iman. Seperti kata seseorang, andalkan iman. Kenapa kita harus mengandalkan iman? Karena dunia ini tidak akan pernah selesai dengan persoalan. Tetapi di dalam Tuhan semuanya bisa diselesaikan. Dan ketika panggilan Tuhan datang mengatakan, marilah kepadaku, mari berserah kepadanya dan percayalah kepadanya. Percaya dan andalkan Dia. Mari kita menaruh harapan kepadanya. Mari kita datang dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan diberi kelegaan dengan cara yang Tuhan punya. Sebab Tuhan Yesus lebih bijak dari seluruh manusia. Dan Tuhan Yesus itu memiliki segala hal untuk kita nikmati dan dapatkan melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Sampai di dalam kerajaannya, Tuhan Yesus memberikan tempat yang ternyaman dan termulia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada buat kami. Benar Tuhan, bahwa hidup kami tidak luput dari berbagai persoalan hidup yang selalu kami pergumulkan. Karena memang kami masih berhadapan dengan dunia ini di tengah keberagaman, perbedaan, latar belakang, suku, keadaan, dan segala hal. Semuanya itu Tuhan bisa secara bergantian mendatangkan kesulitan bagi kami. Tetapi kami hidup di tengah-tengah keadaan hidup yang berbeda-beda itu. Sehingga acap kali kami mau tidak mau harus berhadapan dengan kesulitan. Dan terkadang itu adalah hal yang menyulitkan bagi kami. Ujian terhadap iman kami, tantangan terhadap perjalanan kami. Silih berganti. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Tuhan melihat seperti apa kehidupan kami. Dan Tuhan mau, Tuhan inginkan kami mempunyai komunikasi yang terus-menerus dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang terus memanggil kami. Dan Tuhan menginginkan kami menyampaikan segala hal dalam kehidupan kami ini kepadamu Tuhan. Apalagi kami dalam keadaan susah, letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan sangat suka memanggil kami untuk ini semua, supaya kami memperoleh kelegaan dari-Mu Tuhan. Kiranya itu kami selalu ingat dan percayakan kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya ujian iman kami akan datang, tantangan akan selalu silih berganti, tetapi tidak akan menjadi lemah orang-orang-Mu Tuhan, jika mengandalkan-Mu senantiasa, sebab Engkau bersama dengan kami. Dan selalu ada yang indah dari Tuhan sebagai solusi dan jalan keluar untuk kelegaan bagi kami. Meskipun tidak semua yang kami harapkan itu sesuai dengan apa yang kami inginkan itu terjadi. Tetapi Tuhan lebih tahu mana yang terbaik buat kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami semakin teguh, semakin dikuatkan dengan firman-Mu ini, bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terus datang kepadamu dan meminta kepadamu Tuhan, supaya ada untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Ada solusi, ada jalan keluar, ada kebaikan terhadap ujian iman yang kami rasakan. Supaya kami tidak putus asa, sampai akhirnya kami nekat dan konyol. Akhirnya kami tidak memiliki apa-apa. Kami yang sudah hina tidak akan memiliki apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah memiliki Engkau. Kami sudah begitu berharga di hadapan-Mu. Sertai kami Tuhan untuk setiap aktivitas kami, terkhusus satu hari ini, bersama dengan seluruh keluarga, anak-anak, dan dimanapun kami pergi, berjalan, bekerja, berusaha, apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan kiranya tetap ada untuk kami dan membantu kami memperoleh segala hal yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah langkah kami
Berkatilah seluruh anak-anak yang sedang ujian. Berkatilah seluruh anak-anak yang sedang melamar pekerjaan. Berkatilah seluruh anak-anak yang berada jauh dari orang tuanya di perantauan, supaya mereka semua terpelihara. Berkati juga setiap jemaat Tuhan untuk setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai marilah semua dengar panggilannya, engkau yang menderita dan berbeban berat, serahkan pada Yesus, curahkan padanya. Dia yang menyerukan padamu firman-Nya. Mari datanglah, mari datanglah, semua yang menderita. Hai mari datanglah, mari datanglah, hai mari